Kembali lagi di Game In bersama host kalian yang paling kece, paling ganteng, paling tampan di dunia, Yoda. Dan di sini ada teman-teman saya nih. Ada saya Angga. Gue Vian. Saya Randa. Nah, kira-kira apa ya yang lagi rame hari ini? Ya, yang belakangan ini lah. Apa tuh Ran kira-kira? Yaitu Game Award. Nah, Game Award tuh apa ya kira-kira tuh Ran? Kira-kira apa tuh? Jelaskan. Oke. Game Award itu singkatnya tuh acara penghargaan buat game-game terbaik tahunan gitu. Oh, gitu ya. Jadi kayak yang game apa aja nih yang rilis belakangan ini, tahun-tahun ini kan. Iya. Nah, buat informasi aja nih ya guys. Game Award itu udah ada dari tahun 2014 nih. Jadi udah lama banget. Nah, berarti itu kan udah banyak banget tuh game-game yang menang di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh aja guys, ada game-game kayak Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh seperti Oscar, tapi bentuknya tuh dari video game. Nah, di Oscar kan banyak banget tuh yang kayak penghargaan aktor paling bagus, support aktor bagus, dan lain-lainnya. Jadi bukan cuma Game of the Year aja. Jadi banyak banget nih yang bisa dibahas sekarang ini. Berarti nominasinya banyak banget gitu ya? Iya, banyak banget. Jadi nggak cuma Game of the Year aja. Nah, tapi kita sekarang bakal fokus di Game of the Year aja nih. Nah, bukan cuma Game of the Year sih. Nanti kita juga bakal bahas yang hal-hal yang menarik nih. Nah, jadi ini tuh berpengaruh nggak sih buat industri-industri game itu? Jelas dong berpengaruh. Soalnya hal ini bisa kayak menaikkan kualitas standar dari game-game ini. Seperti tren-tren baru, kayak tren-trennya yang belakangan ini yang kebetulan menang itu kan game turn based ya. Turn based itu udah ada turn based itu udah ada mekanik dari tahun lama banget. Itu dari mekanik game-game Jepang, JRPG. Nah, yang di dalam The Game Award tuh sebenarnya ada game mobile nggak? Apa cuman game-game PC doang? Wih, ada dong. Nah, biasanya di game-game mobile itu kan karena mobile itu kan marketnya di Asia ya. Itu jadi kebanyakan dari game-game mobile. Seperti kayak game-game Mobile Legend, PUBG Mobile, AoV dan lain-lainnya gitu. Hawka juga ada di situ. Nah, buat kalian nih yang kan penasaran nih, apa aja yang bakal kita bahas nanti ini. Nah, tetap aja pantauin setelah iklan-iklan berikut. Tetap di Game In. Ayah, aku lapar, tapi telat sekolah nih. Tenang, nih sari roti. Wih, lembut banget nih ya. Ya pastinya, sari roti kan praktis, enak, dan bikin kenyang. Awali harimu dengan kebaikan sederhana. Sari roti, roti lembut siap dinikmati kapan saja. Sari roti, sari roti. Kembali lagi di Game In dengan host yang paling kece, paling tampan di dunia. Nah, kali ini kita bakal bahas apa aja nih yang bakal kita bahas nih. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin dari bukan penghargaan sih, lebih tepatnya nominasi. Nominasi nih, kira-kira ada banyak banget nih nominasi yang bakal kita bahas. Kita Ada apa mulai aja dari tuh? ada apa aja ya? Iya. Mungkin kita mulai bahas dari yang ringan-ringan dulu aja nih. Sebelum masuk di Game of the Year nih. Ada dari nominasi e-sport. Game e-sport nih. Kompetitif Yong. Iya, game kompetitif nih. Buat kita kan anak-anak ini kan suka main game kompetitif kan, kayak Mobile Legend itu. Mobile Legend. Game ramah ya. Iya, Game ramah banget tuh. Itu ramah banget, Bro. Ramah untuk anak itu. Itu game yang cocok buat dimainin bersama keluarga. Iya. Karena komunitasnya ramah banget. Asal jangan mainin sendiri. Nah, itu dia. Cukup keluarga 5 orang. Keluarga Iya. Jangan ngasih info yang salah dong. Nah, gitu. Gimik. Nah, jadi ini di Game of Award ini ada beberapa nominasi nih buat e-sport. Nah, seperti yang kita tahu, game kesayangan orang Indonesia,
Mobile Legend ini masuk dalam nominasinya. Buset. Gimana tanggapan kalian sebagai pemain Mobile Legend ini? Dari siapa dulu nih? Bebas. Oke, dari Angga dulu deh. Ya, Mobile Legend bukan sekedar game ya, tapi fenomena. Wih, fenomena. Anak ilkom banget nih. Anak ilkom banget nih. Anak ilkom Iya, banget. karena harus bagian itu udah populer banget ya di sport tuh. Iya, jelas. Bukan cuman di Asia aja, Wih, Mobile Legend tuh. bukan cuma di Asia ya. Sampai ke dunia sih. Ke dunia. Berarti Karena turnamennya udah banyak sekali sih. banyak banget ya berarti, gila tuh. Nah, menurut Mas Randa nih gimana nih sebagai pemain Mobile Legend nih? Ya, menurutku sih agak kurang ya. Kenapa bisa masuk gitu kan banyak game-game yang lebih bagus gitu. Kayak AoV gitu masih oke lah. AoV itu yang AoV udah dead game. Wih. Tapi kan itu kan mobile awal di mobile, Bang. 5M apa 7M tuh? Nah, yang itu yang MOBA kok 7M itu ya? MOBA kok Batman itu ya? Iya. Nah, itu dia. Terus tanggapannya Mas Fian ini gimana nih? Kalau menurut gue sih hampir sama sih kayak Mas Randa ya. Yang pertama tuh sebenarnya menurutku loh ini ML tuh ramenya walaupun dibilang dunia tapi tetap aja di Asia gitu loh. Cuma Asia gitu. Orang apa namanya turnamennya aja yang M Series itu cuman di Indo tuh EVOS ya. EVOS RRQ kemarin masuk nggak sih yang terakhir? RRQ itu kemarin udah masuk. Oh tuh, padahal Tapi sekarang Mobile Legend tuh udah banyak negara yang bersaing. kayak Mobile Legends ya. Contohnya ada Cina, ada Jepang. Oh iya, baru launching juga ya mereka yang di Cina. Tapi tuh aku kan sering buka Facebook nih di grup nih. Di sana juga hampir sama kayak HOK di sini sih sebenarnya. Kalau HOK kan ramenya di Cina, ML ramenya di Asia Tenggara lah. Nah, si ML nih masuk ke sana juga promosinya jor-joran tapi playernya sedikit kalau di Cina. Ramenya jadi cuman di daerah sini, sekitar sini. Sedangkan di HOK sendiri karena dia pertamanya di Cina, akhirnya pas rilis global itu kan dia juga sepi. Ya nggak sepi banget sih, walaupun ada yang main, tapi masih menang ML sih kalau di pasar Asia Tenggara gitu. Masih menang ML. Tapi dari segi grafik dan gameplay, engine-nya juga lebih baru HOK kan? Ya. Kenapa nggak HOK aja yang masuk di KA coba? Mungkin kurang rame, Mas. Itu ya, iya, bisa jadi pertimbangan ya. Karena itu. Ramenya Cina doang berarti. Iya. Ya bener sih, orang-orang Cina kalau suruh main HOK itu emang kayak udah sepuh-sepuh banget, fast hand semua anjing. Gila, berarti skillnya tuh tinggi banget tuh ya berarti. Iya, makanya yang di HOK global kalau orang Cina yang main, nah player-player baru nih pada kalah tuh pasti. Berarti secara skill pun sudah beda berarti. Ya kan udah rilis duluan di Oh, Cina, iya. Bang. Nah, kemudian nih ada Dota 2, sepuhnya Mobile Legend nih. Wah, itu sih. Buyut. Kayak buyut Seniornya Mobile Legend. senior dari segala senior. Nah, Tapi banyak juga sih pro player Mobile Iya. Legend sebelumnya main Dota. ya kebanyakan biasanya jadi coach. Iya. Kayak Edge, AG ya, AG, Iya, Stephen itu. Edge. Terus ada ini yang In Your Dream. Oh iya. In Your Dream Ah. itu juga sempat kan dia main Dota. Nih meskipun gini ya, Dota itu masih memegang sebagai turnamen e-sport dengan yang ibaratnya prize poolnya paling gede nih. Paling tinggi. Iya, paling tinggi. Bisa jutaan dolar tuh. Jadi ibaratnya masih dianggap sebagai pinnacle of e-sport lah gitu. Tapi kan Dota tuh susah banget ya. Iya, jujur susah. Kayak ibaratnya tuh udah main ratusan jam pun belum tentu bisa jadi jago gitu. Ibaratnya kita mau belajar satu role pun bisa puluhan bahkan ratusan jam gitu. Set. Gila sih. Emang kompleks juga gamenya soalnya. Menurutmu Yot, kalau sama League of Legends itu tuh Dota bagusan mana nih? Ini menarik banget nih. Karena beberapa pemain Dota, terutama yang udah lama banget mainnya, karena Dota tuh anjir pemainnya udah
lama-lama banget tuh. Bahkan bisa sampai belasan tahun udah main karena itu udah game lama kan. Orang-orang itu pada bilang LOL itu adalah tutorial buat main Dota. Waduh. Bayangin tuh. Ini bukan mendiskreditkan LOL ya. LOL tetap game bagus dong. Kita nggak bisa mengkiri. Faker tetap good. Wis, iya sih. Faker tetap sih. good. Berkali-kali juara dunia LOL. Tapi tiernya di bawah Dota. Ya. Bapakmu kan main Dota, Yot. Nah itu dia. Kutanya ini bapakku. Ya Faker itu bagus gak sih? Ah jelek, bagusan ini In Your Dream, Indo Pride kata dia gitu. Indo Pride. Gila. Nah kenapa LOL itu dianggap sebagai tutorial main Dota? Pertama beda gameplay. LOL itu lebih ke arah presisi kayak ML gitulah. ML kan kalau mau nge-skill kan harus ada akurasi, presisi kan gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau di Dota ini itu pure muscle memory. Jadi kayak ada hero imba. Nah, counternya itu hero yang bisa dua kali lebih imba. Nah, bayangin pernah nggak di suatu war gitu, tiba-tiba ada meteor jatuh dari atas gitu. Ada meteor jatuh dari atas terus ada yang bisa nge-stun, nge-freeze gitu. Kan itu rusuh banget ya. Iya. Nah itu jadi kalau mungkin pemain awam ya itu bakal bingung kalau LOL itu kan kayak ML gitulah. Kalau War itu nggak serusuh itu. Yeah. Sedangkan kalau di Dota itu bener-bener kayak kiamat tau gak? Kayak kiamat beneran gitu. Tapi dari mapnya sama gak sih ukurannya? Nah buat map itu beda. Dota itu jauh lebih gede. Nah dan ini juga mungkin ada yang perbedaan yang paling signifikan itu beli item ya. Mungkin kalau di LOL tuh beli item sama KML bisa langsung beli. Enggak, dia harus recall. Ya gitu. Harus recall kalau LOL. Nah, Di LOL. Wild Rift juga iya, di versi mobile. Oh gitu ya, berarti Iya. itu. Oh berarti kayak itu apa? Kalau di ML tuh di apa? Mode brawl gitu. Brawl. Ya. Tapi kan kalau Brawl itu harus mati dulu. Hero-nya harus mati baru bisa beli item. Sedangkan kalau yang biasa kayak di Wild Rift itu kan di LOL tuh dia harus recall dulu, gak harus mati, recall dulu, beli itemnya di base. Oh, ribet ya mas. Iya, namanya emang ada kurir ada sih ya di Ada, Dota ya? ada. ya. Dota ada kurir. Nah, perbedaannya itu kan itu beli itemnya di base kan. Nah, sedangkan kalau di Dota itu ada yang namanya shop. Nah, shop itu kita harus beli ke sana. Nah, kalau mau itu pakai kurir. Gojek jadinya. Tapi kalau Dota itu semua hero gratis ya? Iya, semua hero gratis. Kecuali itemnya berbayar gitu. Ya, kayak skin gitu berbayar. Jadi kayak ada sistem battle pass. Ya ada sih juga sistem battle pass gitu buat di ML kan juga ada nih. Ya. Nah gitu. Cuman emang nggak bisa dipungkiri harganya mahal banget boy. Berapa tuh kisarannya? Ya mungkin ratusan mungkin ada lebih. Ada sih. Lebih. Mahal ya. Ratusan ribu gitu. Ya lebih. Jadi Atau bahkan mungkin kalau misalnya itu skin udah lama banget ya, mungkin bisa sampai jutaan. Harganya bisa naik gitu. Ya biasanya yang battle passnya tinggi banget nih orang Arab kalau nggak orang Cina tuh. Oh. Karena duitnya Sultan. Sultan. tapi Gitu dia. Dota ini komunitas globalnya sangat solid. Wih solid banget boy. Jadi misal meskipun playernya turun, tapi setiap e-sportnya itu masih banyak dan masih antusias. Nah, antusiasnya tuh gimana? Jadi mau itu turnamen udah ada dari tahun 2010-an. Viewernya itu nggak pernah turun. Bahkan sampai sekarang Masih stabil ya. stabil banget. Stabil banget. Stabil banget. Karena ya itu tadi prize poolnya paling gede. Jadi orang-orang tuh udah malas main kan, karena ya pertama gamenya susah banget. Nah jadi kalau ngelihat orang yang jago tuh kayak lebih seru aja gitu. Iya sih. Ya, bener Aku kan? sering nonton Bener sih. kan? Walaupun nggak pernah main Dota tapi sering nonton sih, soalnya seru. Karena seru gitu. Main Dota itu harus lebih mendalam sih. Iya latihannya sih. Banyak baca juga ya mas. Ya itemnya, kombinasi item, rollnya. Drill MOBA sih. Iya. MOBA. Berarti yang sekarang KW nih. Waduh. Nggak ngomong sih. KW. Nah itu kenapa mungkin
Dota itu masih menjadi GOAT-nya e-sport mungkin ya sekarang itu, karena ya memang masih stabil dari lama gitu. Kita lanjut nih ke nominasi selanjutnya. Ada Tapi sebelum lanjut nih, wih, apa tuh? Dota itu pernah menang belum di TGA? Nah, itu udah jelas dong, pernah menang dong. Awal terutama di tahun 2017-an akhir itu pernah menang. Karena ya emang sering banget kan, itu e-sport paling besar. Cuman sekarang nih menang tahun ini. Aduh, siapa tuh? Pemenang tahun ini adalah Counter Strike 2. Game murah. Nah, Apa itu Counter Strike, Mas? Main saya tuh. Counter Strike ini Main MOBA mulu dia. iya. Ini aku sama Randa ini udah expert banget nih di CS2. CS2 tuh apa tuh Ran kira-kira tuh? Ya game kayak PB cuman lebih apa taktikal gitu. Nah, jadi itu lebih taktikal, kita butuh strategi dan semacamnya. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, CS Counter Strike itu awalnya adalah sebuah mod dari game. Nah, jadi dulu ada game namanya Half-Life. Half-Life itu ya game petualangan gitulah. Nah, tapi ada sebuah modder, Sebuah nggak tuh? Seorang- Buah itu Mas. Apa nih jokesnya aku nggak paham nih. Jadi ada seorang modder ya, itu yang dia bikin bukan kompetitif sih. Awalnya itu cuma buat game tembak-tembakan aja. Kayak teroris sama counter teroris gitu. Cuman akhirnya makin gede kan, diakuisisi sama Bapak Gaben kita tercinta. Nah, kira-kira apa nih yang membuat, menurut Mas Randa aja nih, apa yang membuat CS2 bisa menang nih? Ya salah satunya yang jelas ya pasti komunitasnya solid sih. Ya, komunitasnya solid banget sih. Kalau masalah grafiknya CS2 gimana, Mas? CS2 itu ya, itu peningkatan dari seri CS sebelumnya. Counter Strike Global Offensive. CS2 itu ibaratnya kayak dikasih steroid lah, ibarat CSGO-nya itu dikasih steroid. Oh, berarti CS2 tuh kelanjutan dari CSGO. Iya, kelanjutan dari CSGO dengan peningkatan grafis, terus ada perbedaan mekanik sedikit. Terutama di bagian smoke ya itu. Iya. Nah, kira-kira selain komunitas tadi, Ya menurutku sama e-sportnya juga sih. e-sportnya ya jalan banget tuh e-sportnya. Nah, yang kira-kira nih dari menurut Mas Randa sendiri nih, GOAT dari tim aja lah, tim terbaik di CSGO. Oh jelas Vitality lah. Vitality. Tim Vitality nih. Apalagi Wah, Apex. Apex gila banget sumpah. Apex. Nah, itu CSGO ini mirip-mirip Dota. Pemainnya pada tua-tua semua. Kadang juga kakek-kakek. Iya, kakek-kakek. Bahkan Udah umur senior banget berarti. udah senior. Karena mereka nih kebanyakan ya kayak Forest itu dia udah main dari tahun 99. Bahkan aku pun belum lahir itu. Aku pun belum lahir, dia udah main jadi pro player. Gila cuy. Iya, itu. 99. Makanya itu mirip-mirip sama kayak Dota. Karena ya itu tadi, gamenya tua, pemainnya juga tua. bahkan gini, bayangin, umur udah hampir 40 tahun, dia masih jadi pro player. Karena emang mungkin udah hobinya. Iya. Dan masih jago lagi. Masih jago lagi. Gila. Jago lagi. Makin lama main makin jago itu. Iya. Tapi kok gimana ya? Aku tuh kalau main yang tipikalnya tembak-tembakan FPS gitu tuh CS. Dulu nyoba CSGO, Valorant gitu kan. Iya. Pusing, habis itu mual-mual gitu, mataku jadi merah. Ya kayak orang sakit gitulah. Orang sakit. Nah, ini sering banget nih dialami sama orang-orang. Nggak mandang bulu. Contoh, temanku juga sama kayak gitu. Jadi itu namanya motion sickness. Apa tuh? Nah, motion sickness tuh jadi kayak mungkin, aku bukan dokter ya, jadi nggak tahu. Bukan dokter jadi nggak tahu. Setahu lah. Setauku itu gara-gara mungkin karena kan layar kan diem ya, tapi kayak di dalamnya tuh gerak. Jadi kita kayak pusing gitu. Jadi itu
itu mungkin penyebab utama dari motion sickness itu. Jadi karena image-nya gerak terus jadi pusing gitu. Tapi aku main PUBG aman loh bang, PUBG PC loh bang. PUBG PC ya. PUBG PC. Iya itu aman. Cuman kalau Minecraft juga bikin pusing kalau aku. Tuh, mungkin gara-gara ini ya, kalau PUBG kan ada yang namanya third person. Jadi kita mungkin kadang fokusnya tuh ke karakternya aja gitu, atau mungkin ke crosshair-nya gitu. Iya. Jadi mungkin bisa mengurangi. Nah, gabung sama Valorant nih. Nyambung sama Valorant. Aduh. Tapi Apa itu? Game apa itu? Gimana apa itu Valorant? Game Nah. cewek-cewek. Nah, iya itu. Valorant nih. Gimana? aduh nih? Valorant coy. Masuk juga nih dalam nominasi nih Valorant nih. Menurut Mas Randa gimana nih? Ya menurutku biasanya Valorant itu identiknya sama game cewek-cewek sama anak-anak. Ya umur belasan lah. Bisa gitu ya? Gitu ya berarti? Iya. Wih, gila banget tuh berarti. Yang bikin kayak gitu apa sih? Yang bikin kayak gitu tuh biasanya kayak kalau di CS Counter Strike 2 itu kalau cewek itu nggak terlalu dianggap pas mainnya. Oh, Tapi kalau berarti- di Valorant itu kayak diistimewain Nah, cewek. itu dia. Oh, kalau berarti di Counter Strike kesetaraan gender ya? Iya. Juga stereotip gender gitu. Stereotip Masuk pelajaran nih. Masuk ke media gender nih. Masuk. Ini besok dinaikin aja ke Pak Kamil. Nah, iya. boleh. Tapi aku Pak Adi sih. Oh beda. Beda dosen. Nah, ini mungkin ya salah satu kenapa Valorant itu lebih akrab dengan anak-anak. Kartunis. Grafiknya kartun. Iya sih. Grafiknya kurang sih. Iya, grafiknya kurang, kayak terlalu kartun aja gitu. Jadi kayak ya mungkin emang marketnya anak-anak. Anak-anak nggak pada suka sama grafiknya. Ya itu dia. banyak sih. Tapi komunitasnya juga lumayan gede loh. Iya, komunitasnya lumayan gede. Masuk jadi salah satu komunitas paling berkembang lah. Iya sih. Itu dalam Valorant itu 2020 ya, seingatku. Itu 5 tahun itu ya mungkin beberapa level di bawahnya CS lah buat penonton e-sportnya. Jauh sih. Tapi beda jauh sih. Levelnya beda jauh. Masa Tapi iya perang punya skill? iya Aduh. itu dia. Namanya juga game bang. Aduh. Game ya. Nah, mungkin sekarang kita bakal mulai ke yang agak serius dikit nih. Oke. Kita mulai ke tapi kayaknya kalau langsung serius nih kayak kurang seru gitu. Mungkin kita bakal bahas. Nah, ini pasti kalian semangat nih. Tim-tim e-sport nih yang masuk. Menurut kalian siapa nih yang tim-tim yang menurut kalian nih layak masuk? Kalau menurutku sih ya yang jelas kalau dari CS ya. Ya, Karena aku main CS kan Vitality sih. Vitality. Kalau menurut saya sih kalau di ML sih Onyx. Onyx. Kairi Kumar. Kemarin dia baru juara sih Wih, di turnamen Abu Dhabi. Turnamen Abu Wih, Dhabi. Iya sih, iya baru. Game of the Future namanya. Berarti ini ada dua pandangan nih. Ada dari player MOBA, ada dari player game shooter. Game shooter. Nah, menurut Mas Fian nih, siapa yang menurut Mas Fian kira-kira masuk menjadi nominasi nih? T1 sih. T1 sih. Ada Faker soalnya. Gue ngefans banget sih sama Faker, apalagi pas main Jet. Itu dari tim mana mas? Dari Negara Korea. mana? Korea. Saking nggak terkenalnya ya. LOS terkenal bos. Hit on bos. Faker bang, Faker gila sih. Nah, itu mekaniknya gila sih. tapi ya dari Mobile Legends nih, yang menang adalah yang masuk nominasi, bukan yang menang. Ya, masuk nominasi. Masuk nominasi itu adalah tim Liquid dari PH. Liquid dari Lu beda aja. Iya. Beda tuh. Itu kayaknya saingan Onyx juga sih mas. Saingan Onyx ya berarti itu. Nah nanti kan di ML tuh ada turnamen M7 ya? Iya. Kalau nggak salah M7. Nah itu Onyx bakal berat sih kalau ketemu tim Liquid PH. Berat ya itu berarti. Berat. Nah, itu kan World ya. Iya, World ya. M-World. Tapi yang masuk cuma apa? Asia. Asia bisa. Ya banyak kan sih. Kemarin kan ada isu juga kan di Amerika itu di ban ya, dihilangin dari Play Store kalau nggak salah tuh. Oh, baru tahu itu aku malah aku. Iya baru tahu. Aku baru tahu itu. Itu tuh waktu masih ya udah agak lama sih. Udah agak lama ya berarti. Iya.
Kalau dari asalnya sih Mobile Legends saya nggak tahu sih mas, saya cuma main-main aja kalau Mobile Legends. Bukan Mobile Legend. Mobile Legend mah dari Cina. Tapi kan di sana nggak ada nih. Pindah lah ke Asia gitu kan. Di sini karena udah duluan makanya HOK kalah. Era Mobile Legend sudah tamat. Belum sih, belum tamat sih. Iklannya kan gitu. Tapi fun fact-nya tuh gini, apa namanya sahamnya Muntun itu tuh ada dipegang Tencent juga sebenarnya. Dipegang Tencent ya. Iya, tapi nggak semuanya sih. Gila sih itu. Nah, Tencent kan Itu. yang ngembangin HOK. Iya, jelas. Tencent mah semua game dilibas kayaknya. Iya sih dia. Makanya kok fans page-nya tuh pada ribut, tapi developernya santai aja kali. Orang dia yang punya. Iya sih, makanya itu kok sering banget. Tapi kan game paling dominan tuh Mobile Legends mas kalau di Indonesia. Seru nih. Dominan banget sampai banyak juga skandalnya. Wih, debat. Esportnya tuh yang di DM bikin itulah. Harus nih gue sebut nih. Kesalahan dari player Mobile Legends. Nah, game apa ya? Game ramah, game toxic. Jadi buat kalian guys yang mau main-main game Mobile Legends nih jangan pernah toxic. Nah, itu. Emang Mobile Legend game toxic? Kan itu game ramah anak. Iya, katanya tadi ramah. Game ramah anak yang cocok dimainkan bersama keluarga. Tapi relatif sih sebenarnya ya. Ramah kalau mainnya berlima. Iya. Iya deh. Paling Ya, indah. paling habis mainnya yang ribut. Nah, pemenangnya nih ya, e-sport team adalah tim Vitality. Kenapa nih? Kok bisa menang nih? Ya, kemarin kan banyak kejuaraan dia menang gitu di turnamennya CS gitu. Ya, menang major Ya, kan. major. Itu ada Zaibu tuh, ada Zaibu Ada tuh. jelas lah. Wih, gila sih. Karena emang Vitality ini siapa aja sih playernya? Yang jelas Zhao sama Afek sih yang sering main. Apex itu. Tapi emang nggak bisa dipungkir ya, emang tim Vitality sekarang di CS lagi naik banget, tapi belum bisa ngalahin eranya Astralis. Belum bisa. Itu yang merubah gameplay CS tuh ya Astralis itu. Tapi kan yang sekarang aja mas. Eh. Gak usah yang dulu. Bahasnya sekarang aja lah. Iya. Bahasnya sekarang aja ya. Jangan lupakan. Apa tuh? Epos tuh. Cuma EVOS yang menang. Aduh, bahas sejarah terus nih. Cuma EVOS. Yang punya M-Word. Iya ya, dari Indo ya. Dari Bukan Indo dia doang ya? cuma Nivos aja. Iya, cuma EVOS. Jangan bahas sejarah. Tapi jangan lupakan sejarah dong. Nanti merembet ke yang lain mas. Iya, nanti kita merembet ke Iya, lain. ke bola-bola. Itulah tujuanku. Nah, sekarang kita mulai nih, kita pindah ke pemenang Game of the Year nih. Aduh. Taiwan gak masuk nih. Ini Game of the Year, Pak, bukan e-sport. Iya. Tapi T1 masuk sih, T1 masuk karena Faker itu tadi. Greatest of all time pro player. Sangat berpengaruh banget ya. Bilang tetap CS ya. Iya. Tetap aja. Vitality. Nah, ini sekarang kita bahas nih daging dari segala daging pembahasan kita, yaitu Game of the Year. Kira-kira nih, kan ada nih yang bakal digadang-gadang. Itu ada dua nih, Apa aja tuh? Hollow Knight Silksong sama Clair Obscure Expedition 33. Nah, menurut kalian nih, siapa nih yang bakal menang? Menurutku sih jelas Expedition 33 sih. Bih, kenapa tuh kira-kira? Karena penulisan ceritanya itu ngena banget sih mas. Ngena banget ya, Iya. berarti kayak dalam banget gitu. Iya, sama engine-nya juga lebih bagus sih Iya, menurutku. karena menurutku engine-nya tuh cukup optimize ya buat Iya. game-game. Sekarang kan developer tuh kayak males banget gitu, optimisasi gitu. Nah, kira-kira ada tanggapan lain gak nih? Kok ini kenapa bisa masuk nominasi nih? Kedua itu, yang digadang-gadang. Tahunya sih. Ya karena bagus sih. Karena bagus. Ya jelas lah. Kalau nggak bagus ngapain masuk? Nah, itu Iya. dia. Nah, tapi ada fun fact nih guys. Apa tuh? Di setiap kemenangan dari Expedition 33 ini ada air mata Ubisoft di dalamnya. Kenapa tuh? Karena
developernya Expedition 33 ini itu adalah mantan karyawan dari Ubisoft yang idenya nggak diterima. Aduh, nyesel Dia banget bikin itu. game sendiri ya. Iya. Sukses. Bahkan lebih sukses daripada Ubisoft sendiri. Itu dia. Jadi misal nih, kalau kalian punya yang namanya perusahaan nih, terus kalian kayak menzolimi karyawannya, hati-hati nih, hati-hati. Nanti bisa dikalahin sama karyawan sendiri. Nah itu. Dan kalau aku kan PC banget nih, game PC banget. Hollow Knight Silksong itu salah satu yang digadang-gadang itu pertama ini gara-gara game udah ditunggu dari 2017. 2017 itu udah berapa tahun ya? Lama banget tuh berarti. Udah lama banget, 8 tahun. Itu udah ibaratnya kalau anak kalian lahir tahun 2017 sekarang udah SD lah. SD lah. Udah SD tuh kayaknya tuh. Nah itu kenapa pertama karena ditunggu-tunggu sama kayak GTA 6. GTA 6 juga ditunggu-tunggu tuh. Katanya manjang lagi itunya. Ya paling Rilisnya. 2045 lah. Ya, Jauh dong. Jauh kali. Indonesia emas. Iya. nih. Ya, GTA ya itu orang-orang Indonesia yang aneh-aneh ini. Nah itu, kenapa Silksong ini bisa digadang-gadang? Itu karena pertama selain karena ditunggu-tunggu itu gameplaynya. Karena memang gameplaynya tuh pertama susah karena genrenya Souls-like banget. Dan itu juga mungkin salah satu kayak referensi yang refreshing lah buat industri-industri game ini. Dan Expedition 33 sendiri juga bawa gameplay klasik, yaitu kayak turn based cuman ditambahin kayak bumbu-bumbu gitu lah. Bumbu-bumbu apa tuh? Kecap ABC kan. Bumbu-bumbunya itu kayak tambahan-tambahan mekanik baru gitu, kayak semacam quick time event dan lain-lainnya gitu. Nah, yang menarik nih Expedition 33 nih dibikin dari 50 orang aja. Bayangin 50 orang ini kerja rodi gimana tuh kayaknya tuh. Aduh. Kerja rodi 7 hari 7 malam nggak tidur, paling kopi sama rokok aja sih itu. Tapi pecah sih itu. Lebih ini enggak? Sama kalau kita tahu lah si Ubi Lembut nih. Ubi lembut. Dia kan kikir banget nih. Kikir banget nih. Nah di game yang karyawannya buat tuh sama kikirnya enggak? Wah, jelas tidak dong. Mereka balas dendam ceritanya. Mereka balas dendam. Tapi nih, ada skandal nih. Skandal baru dari belum lama, baru beberapa hari ini dari Expedition 33. Itu adalah isu penggunaan AI nih. Jadi kan ada nih salah satu award juga, Indie Game Award. Itu Beda ya sama TGA ya? Beda. Game indie itu yang buat game-game indie itu kayak yang nggak terafiliasi sama publisher lah. Kayak kalau ibaratnya nggak terafiliasi sama suatu agency gitu. Nah itu yang menang Game of the Year-nya itu Bare Obscure. Tapi karena isu penggunaan AI tadi, itu semua penghargaannya dicabut. Kenapa? Kan sekarang juga emang lagi udah eranya AI kan. Emang ada salahnya gitu pakai AI? Nah dari peraturannya sendiri itu menjelaskan kalau ini tuh penghargaannya itu benar-benar harus 0 AI. 0 AI. Iya, jadi kayak gamenya itu kecolongan di bagian kayak aku kalau nggak salah itu bagian tiang, bagian poster-poster koran itu doang. Bagian poster-poster doang, koran doang itu pakai AI, ketahuan. Hilang tuh. Padahal nggak masuk ke gameplaynya yang Enggak, itu karena ya? nggak ada. Sama sekali nggak masuk, cuma perkara tiang doang itu. Perkara tiang doang. Gara-gara tiang doang kan Iya. dicabut semua nih. Padahal lebih susah bikin pintu ya. Iya. FF nggak ada pintu. Masuk lagi ke FF nih. Tadi nggak disinggung ya FF? Iya, woi itu. Efek nggak disebut sih kayaknya. Jangan Berarti bukan game bagus tuh. Nah, Dari itu sini. memang yang bagus. Kayaknya emang udah seharusnya efek jangan disebut. Iya, emang nggak usah disebut aja tuh. Siapa suruh singgung pintu. Nah, pemenangnya ini adalah jelas yang nyapu bersih segala penghargaan itu Bare Obscure jelas. Emang harus diakuin secara gameplay, musik dan banyak aspeknya
itu memang bagus banget sih. Secara sinematik pun, nah ini Mas Fian nih dari anak-anak film nih, masuk nih. Ya mungkin bisa sih dibikin referensi juga buat ke film gitu sih. Iya, karena emang sinematiknya memanjakan mata banget nih, memanjakan Enak banget mata ya. dengan grafisnya yang rata kanan lah. Wah sayangnya kalau grafis rata kanan perlu PC high-end juga dong. Nah, ini dia keunggulan dari engine-nya itu. Kenapa, Pak? spek minimalnya? Ya RTX sekarang udah bisa sih harusnya. Spek minimal tuh buat grafis yang paling rendah kah? Enggak harus dong. Paling RTX yang seri 2080 itu udah bisa sih harusnya itu. Dan yang menang pun jelas Berobsker. Karena dari itu tidak memungkiri. Ya, untuk penilaian di Game Award itu gimana sih, Mas? Nah, game award ini jelas diambil dari voting ya. Iya. Dari voting, dan itu kalau di bola ya, Ya. itu mirip kayak sistem Puskas. Puskas itu kan dari juri sama voting kan. Voting dari fans. Dari fans. Oh, semakin banyak fansnya berarti. Jelas, semakin banyak itu. Ya iya sih kalau nggak rame nggak bakal masuk. Tapi presentasi dari fansnya cuma 10% ya kalau nggak salah. Iya, nggak terlalu banyak sih. Makanya kan itu sebenarnya Game Award itu kan dari fans buat fans. Iya sih, harusnya emang gitu. Jadi mungkin juri ini ibaratnya kayak buat jadi tolak ukurnya lah. Iya. Ini contohnya kan kayak game-game itu buat masuk nominasi kan harus dinilai dari juri. Jelas. Tapi buat voting pemenangnya jelas dari fans. Ya guys, jangan kemana-mana abis ini karena kita mau bahas rumor-rumor menarik nih tentang game-game. Jangan kemana-mana, tetap di Game. Bro, buset, udah jam 2 pagi tugas lu belum kelar. Muka lu tuh udah mau melorot. Iya bro, otak udah buffer, mata udah kayak sinyal wifi, nyala tapi nggak connect. Hayo, nih ambil satu kopiko dulu biar nggak ngantuk. Rasanya kopi banget bro, langsung nyetrum semangat gue. Ya iyalah, Kopiko itu kopi beneran dalam bentuk permen. Kan dibuat dari ekstra kopi asli. Bantu lu tetap fokus dan melek tanpa harus bikin kopi. Cocok banget nih buat anak kos kayak kita, praktis, murah, dan nggak ribet. Haha. Dan nggak perlu rebutan termos air panas lagi sama anak sebelah. Jadi, kalau kamu lembur, jangan biarin ngantuk ngalahin nature melangmu. Ambil kopiko biar tetap semangat terus sampai tugas kelar. Kopiko. Gantinya. Kopiko, rasa kopi asli dalam setiap hidupan kecil, bikin melek, fokus, dan semangat kapanpun, di mana. Kembali lagi di Game In. bersama host kalian yang paling tampan, paling kece di dunia ini. Nah, kali ini kita bakal buat penutup ya. Ini kita bakal mungkin bahas yang ringan-ringan aja nih, karena tadi kan udah bahas yang berat-berat nih. Terus mungkin kita bakal bahas rumor-rumor nih tentang, mungkin karena rumor-rumor nih GTA 6 nih. GTA 6 nih menurut kalian masing-masing nih, rilisnya itu kapan ya kira-kira? Ya, kalau menurutku sih masih di 2026 ini ya. 2026. Ya, soalnya dimundur-mundurin terus. Ya, GTA 5 tuh rilisnya kapan sih? udah 2013. Udah Ya, itu paling kalau GTA 6 rilisnya masih lama sih. masih lama ya. Masih lama. Saking lamanya itu dimundur-mundur terus ya. Iya, dan menariknya ini GTA 6 ini bakal digadang-gadang paling interaktif. Karena bahkan dari developernya Rockstar sendiri itu narik beberapa yang kayak yang bikin roleplay itulah. GTA roleplay tahu kan? Iya. Nah, itu ditarik buat jadi Buat bantu ngembangin gitu. Iya, buat bantu ngembangin GTA 6 ini. Orang-orangnya itu Iya, beberapa orang itu ditarik buat ngembangin ini. Tapi kita lihat ya, apakah akan jadi busuk? Kalau ini gamenya jelek, hancur sih Rockstar sih. Banyak juga sih yang bucin di roleplay itu. Ya, itu parah banget sih itu.
Itu parah banget sih jujur, itu parah banget. Karena ya bahkan kan ada istilah jiwa masuk monitor. Iya. Itu udah parah banget sih itu. Kalau di GTA tuh kukira tuh dulu tuh mainnya kayak cuman mainin si Ucopnya doang. Ucok, GTA San Andreas tuh. Kita Andreas itu. Kalau yang ini aku belum pernah main coy. Orang apa dulu tuh mainnya tuh apa namanya GTA yang San Andreas tuh 2000 berapa ya? Udah lama banget ya berarti. 2010. 2010. Kelas 2 SD Udah 15 tahun itu. 15 tahun itu. sampai 2000 kelas 6 SD lah aku main Ya. PS. Abis itu SMP gak pernah main cuy. Ya aku sendiri emang kayak kita tuh semua masa kecilnya tuh bareng GTA ya kayaknya. GTA, PES, Digimon Digimon dulu main Rabladona. juga sih. Apa? Main GTA San Andreas di PS. Tapi aku bosen kalau main San Andreas. Iya, karena ya mungkin karena emang anak-anak dulu kan game banget nih. Jadi mungkin semuanya tuh mulai dari GTA San Andreas, mungkin di rental-rental dulu kan banyak kan itu. Iya, jelas lah. Apalagi dulu kan belum ada game-game mobile kan. Iya. Dulu harus ngeluarin ya 5.000 berapa ribu cuma buat rental kan. Nah, jadi misal kalau ini GTA 6 ini jelek, wah hancur tuh. Hancur tuh reputasinya. Udah nunggu lama lagi. Udah nunggu lama Di sampai PHP. tua, di PHP. Lama. Harganya mahal. Maharnya mahal. Mahal. Kalau harga mahal juga nge-crack entar. Kan uji coba dulu. Uji Kalau coba, bagus baru beli kalau bagus original. beli. Alibinya kayak gitu. Mental orang Indonesia. Maling ya. Nah, ini mungkin kita buat harapan nih, kita bakal kasih harapan nih buat buat developer ke depannya, terutama di industri game di Indonesia lah. Kira-kira harapan dari kalian apa sih buat developer Indonesia nih, yang terutama di Indonesia kan industri game lagi naik-naiknya nih. Iya, ada yang bagus kan kemarin. Ya, harapan kalian apa nih kira-kira nih? Siapa dulu nih? Aku deh, kalau menurutku sih moga aja game yang dari Indo tuh ada ya. Ada lah yang masuk nominasi tuh. Biar ya walaupun gak diapresiasi pemerintah kan diapresiasi sama dunia. Nah, itu dia. Bangga dengan produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Itu dia. Lokal. Produk lokal. Nah, kalau dari Mas Angga nih, apa nih harapannya nih? Menurutku sih dari game Indonesia sih paling ya soal grafik sih. Ya, mungkin lebih bisa dipoles lagi Iya, gitu bisa ya. Lebih dipoles lagi, lebih bagus. Dari Mas Randa Iya nih. sih, bener sih. Oh. Iya. Iya benar tadi kan itu. Iya bener. Tapi sayangnya device-nya orang Indonesia kan rata-rata kentang. Iya. Itu salah satu faktor. Sama main HP terus. Iya. Kecenderungan. Nah, kalau dari tanggapan Mas Randa nih gimana nih? Ya menurutku sih lebih banyak kayak explore di apa? Lebih ke penulisannya sih. Penulisan cerita ya Iya. berarti. Oh, berarti Mas Randa. alurnya. Iya, Mas Randa berarti ini lebih ke fokus sama alur ceritanya. Sama satu lagi, Rockstar rilis lah game GTA 6-nya. Iya. Nungguin banget nih kayaknya nih. Nah, kalau buat saya ya, karena industrinya lagi naik-naik banget sih, saya berharapnya kayak mungkin ada support ya dari pemerintah sendiri, karena emang bener-bener menjanjikan ini bisa jadi project besar, menang, dapat duit. Industri gede lah. Industrinya gede, makin maju. Bikin game ini aja, Cok. Nanam sawit. Nanam sawit. Pembebasan lahan terus nanam sawit di situ. Terus ada banjir-banjirnya. Kayaknya udah deh, udah. Ini kayak udah terlalu pinggir jurang ini. Takutnya kan daripada Daripada Itu game baru Mas yang apa tuh? muncul Apa tuh? Roblox. Penyakit Mancing-mancing mancing dapat gila. duit gitu kan. Mancing-mancing gila tuh. Iya kan penyakit mancing Iya, gila. katanya bisa dapat duit sih itu. Enggak tahu sih. Iya, Berarti kayak ini ya, apa namanya tuh yang Growtopia. Growtopia Jual beli mirip-mirip itemnya kan? mungkin. Yang hasil pancingnya kan? Yang Cuan mungkin- gak mas? Hah? Cuan banget gak? Cuan sih kayaknya.
Cuman cuman nunggunya harus lama sih. Oh, berarti belum pernah jualan nih. Iya. Iya sih, ya. Sebenarnya itu yang menariknya dari Roblox apa sih? Mungkin menariknya tuh karena itu kan dari komunitas ya, semuanya tuh dari bener-bener dari komunitas iya semua. sih, benar juga sih. Dari game-gamenya tuh kan yang bikin komunitasnya juga. Soalnya Roblox itu kan cuma nyediain engine aja gitu. Iya. Jadi semuanya tergantung ini. Karena ini sudah ngalur ngidul ya. Mungkin kita mau closing nih. Sebelum closing kita kasih kata-kata hari ini dong. Apa nih? Bentar coy, ada Putu lewat. Putu ya. Kayaknya lama tuh orang tuh. Yo, kata-kata harian nih Mas Yoda. Kata-kata hari ini, tetaplah hidup. Walau tidak berguna. Ntar gak guna tetap hidup juga nyusahin coy. Ini udah nyerempet kemana-mana. Ini udah nyerempet kemana-mana nih. Nah, tapi jangan lupa tetap tungguin episode selanjutnya dari Gaming. Saya Yoda, host paling tampan dari paling kece di dunia. Saya Angga. Saya Fian. Saya Randa. Pamit undur diri. Bye-bye.